menjadi keprihatinan Presiden Prabowo bahwa penegakan hukum kita itu selalu menjadi masalah di kemudian hari dan selalu menjadi celah. Presiden Prabowo Subianto memberikan sindiran keras pada proses peradilan di negeri ini. Tertangkapnya Hakim Jener Purba dan Toton menguak rekam jejak mereka selama menjadi hakim di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bengkulu sejak tahun 2015. Kejaksaan Agung menganggap tantangan terbesar penegakan hukum saat ini adalah rendahnya tingkat kepercayaan publik kepada institusi penegak hukum. Muramnya wajah hukum negeri ini masih pula ditambah oleh kasus-kasus perilaku minus penegak hukum. Mulai dari kelakuan 36 polisi yang memeras warga Malaysia di gelaran Jakarta Warehouse Project hingga pemerasan terhadap anak bos Prodia oleh seorang perwira menengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya di kelompok 5 dan pada hari ini saya akan menerangkan materi mengenai penegakan hukum di Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Mutia Karini dan teman saya ada Mutiara Ramadhani dan juga Misbahul Hasanah Azhara. Yang pertama yang akan saya bahas adalah pengertian penegakan hukum. Yang pertama, proses mewujudkan nilai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sosial. Yang kedua, bertujuan agar norma hukum berlaku nyata dalam masyarakat dan melibatkan semua unsur masyarakat dan aparat hukum. Yang kedua, dinamika penegakan hukum di Indonesia. Nah, ada beberapa dinamika atau perubahan dari penegakan hukum di Indonesia dari masa kolonial hingga masa kini atau masa reformasi. Yang pertama adalah masa kolonial, di mana terdapat sistem hukum diskriminatif atau pembagian klasifikasi dari dalam masyarakat, di mana ada Eropa, pribumi, dan juga demokrasi. Yang kedua adalah masa Orde Lama, di mana pengaruh politik kuat dan juga adanya hukum dipolitisasi. Yang ketiga ada masa Orde Baru, di mana stabilitas lebih diutamakan daripada keadilan. Dan yang terakhir atau masa kini yaitu adalah masa reformasi, di mana dibentuknya MK, KPK, reformasi hukum, namun tetap saja tantangan masih besar. Perkenalkan, nama saya Misbahul Hasanah Azhara. Selanjutnya, esensi dan urgensi hukum berkeadilan. 1. 3 prinsip utama: keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. 2. Hukum harus berpihak pada nilai moral, etika, dan kesejahteraan masyarakat. 3. Tantangan korupsi, politisasi, hukum, ketidaksesuaian hukum dengan realitas sosial. 4. Penegakan hukum di Indonesia. 1. Komnas HAM dibentuk sebagai pengawas pelaksanaan HAM. Kedua, pelanggaran HAM masih terjadi, contohnya yang terjadi di tragedi Trisakti 1998. 3. Hambatan, rendahnya kesadaran HAM, intoleransi, dan lemahnya sistem hukum. Perkenalkan, nama saya Mutiara Ramadhani. Di sini saya akan menjelaskan tentang tantangan penegakan hukum. Tantangan penegakan hukum di Indonesia antara lain korupsi dan politisasi aparat hukum, ketimpangan akses keadilan, UU ITE atau informasi dan transaksi elektronik sering disalahgunakan, rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga hukum, lambatnya proses peradilan dan fasilitas hukum yang terbatas. Dan adapun solusi dan upaya yang kami tawarkan yaitu reformasi lembaga hukum, transparansi dan pengawasan, edukasi hukum kepada masyarakat, revisi regulasi diskriminatif, digitalisasi sistem hukum, dan penguatan keamanan siber. Selanjutnya adalah kesimpulan. Penegakan hukum merupakan bagian dari upaya menciptakan keadilan sosial, dibutuhkan sinergi antara pembaruan hukum, integritas aparat, dan partisipasi publik. Harapan kami adalah sistem hukum Indonesia menjadi lebih adil, transparan, dan berpihak pada masyarakat. Itu saja materi yang dapat kami sampaikan ke teman-teman semua. Harapan kami dengan disampaikan materi tentang penegakan hukum di Indonesia ini, di mana pertama dapat menumbuhkan kesadaran agar teman-teman semua lebih memahami pentingnya hukum yang adil dan berfungsi untuk seluruh rakyat tanpa diskriminasi. Lalu kami juga berharap agar ini dapat meningkatkan kepedulian teman-teman semua, agar kita semua bisa jadi lebih peduli terhadap permasalahan hukum dan hak asasi manusia yang masih terjadi di sekitar kita. Lalu ada juga kami berharap agar ini dapat menginspirasi perubahan dan juga mendorong peran aktif teman-teman semua. Mahasiswa dan masyarakat umum mampu menjadi bagian dari solusi melalui tindakan kecil seperti taat hukum, menyuarakan keadilan, serta mengawasi jalannya hukum di lingkungan masing-masing.
Dan juga materi ini kami harap dapat menjadi langkah awal untuk bersama-sama memperjuangkan penegakan hukum yang lebih baik, transparan, dan berpihak pada kebenaran. Terima kasih atas waktunya dan juga perhatiannya. Sampai bertemu lagi di materi selanjutnya.